Halo semua, selamat datang di video kali ini. Nah, di sini saya pengen nih ngobrol sesuatu tentang pengetesan oli yang saya lakukan. Saya bikin video ini karena waktu itu, ya jadi ceritanya nih, ada sebuah komen yang bilang kalau ngetes oli itu nggak bisa pakai feeling atau nggak bisa pakai perasaan gitu. Dan itu membuat saya pengen sharing lah kepada teman-teman tentang itu. Sebenarnya hal seperti itu bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Memang pengetesan sebuah produk harus secara teknis juga dijelaskan ke ilmiah atau teoritis ya. Pengetesan yang saya lakukan itu lebih kepada user experience. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai pemakai sebuah oli dengan sebuah motor gitu. Memakai oli A dengan motor saya ini. Jadi posisi saya seperti itu. Pendapat yang saya keluarkan itu lebih ke saya sebagai pengguna gitu. Tapi pertanyaannya, apa benar bisa ngetes oli itu menggunakan feeling atau perasaan? Saya jawab bisa, tapi harus dengan syarat tertentu. Nah, jadi di sini saya pengen sharing itu nih. Apa saja syarat yang harus ada, yang harus dimiliki, dan yang sudah saya lakukan, kenapa saya bisa mengetes oli menggunakan feeling atau perasaan dan gimana rasa yang saya dapatkan terhadap sebuah brand oli. Jadi langsung aja untuk yang pertama, teman-teman ini harus paham betul dengan motornya. Maksudnya paham betul dengan motornya, sudah melalui banyak sekali suka duka dengan motornya. Jadi sudah punya motor ini cukup lama sekali dan sudah mengalami hal-hal mau suka ataupun duka, terutama dukanya ya, karena dari duka itu maksudnya kayak perbaikan mesin atau apa, biasanya itu membuat kita paham dengan motornya. Kalau motornya kerasa dikit aja nggak enak, biasanya kita tuh sudah bisa merasakan gitu loh. Oh, motor saya nih seperti ini nggak enaknya atau gimana gitu loh. Kalau kita sudah paham betul dengan motornya, dengan motor kita, kerasa sedikit aja motor kita itu nggak enak, pasti kita sudah tahu apa nih yang nggak enak gitu loh. Paham dari segi fisik dan terutama dari segi mesin motornya. Paham dalam artian tuh paham banget ya tentang motornya ini seperti ini. Kalau di kayak giniin motornya akan terasa seperti ini. Dari motornya standar dirubah menjadi nggak standar mungkin, dan perubahan itu benar-benar kita rasakan dan benar-benar paham tentang kondisi motor itu seperti apa. Terus yang kedua, ini penting juga. Jadi kita harus sudah punya motor itu tuh sudah lama. Seperti yang saya punya itu kan New Mega Pro itu tahun 2011. Jadi kesini tuh sekitar 10 tahunan, ya kan? Ini 2021, jadi sekitar 10 tahunan, kurang lebih lah segitu. Nah, dari segi waktu selama itu, pastinya faktor yang pertama itu, yang namanya paham dengan motornya itu pasti sudah ada. Karena dengan durasi waktu 10 tahun sudah ada banyak sekali suka dan duka, ya kan? Terutama motor yang kilometernya cukup tinggi seperti motor saya itu sebenarnya sudah 100.000 lebih dengan berbagai macam kejadian perawatan yang terjadi, servis macam-macam, ganti ini ganti itu, bahkan sudah di up sedikit. Itu membuat saya paham dengan motor saya karena durasi waktu yang saya punya itu sudah cukup lama dengan motor itu, sekitar 10 tahun, dan terjadi hal macam-macam dan motornya juga dipakai touring, pastinya terjadi halnya itu aneh-aneh, dan kejadian-kejadian seperti itu membuat saya ya paham dengan motor saya dengan durasi yang cukup lama. Selanjutnya yang ketiga itu pernah ada kejadian tertentu, terutama kejadian yang berat ya. Salah satu contohnya adalah turun mesin. Nah, maksud saya gini, saya cerita pertama kali terjadi kasus turun mesin itu karena telat oli. Hal itu terjadi sebelum saya membuat channel YouTube dan mereview oli. Kasusnya saya telat oli menggunakan oli SPX1. Saya sebut aja nggak apa-apa. Saya menggunakan oli SPX1, saya telat oli karena dia memang penguapannya tinggi ya. Dan saya terlalu over pakainya, nggak sempat juga, jadi terjadilah turun mesin. Dan turun mesinnya itu juga nggak saya ini ya, memang sengaja nggak langsung. Waktu dia kena kehabisan oli itu nggak langsung saya ganti, memang sengaja ya udahlah dibiarin dulu, toh juga sudah kena ya kan. Yang kena untungnya cuman sekernya aja, seker dengan ringnya, dan ya pastinya blok. Nah,
memang sengaja nggak langsung diganti karena pengen ngerasain gitu perbedaan antara mesin yang sehat sama mesin yang sudah tekor olinya. Ternyata dengan seperti itu bisa ada perbedaan sangat jauh ya antara mesin sehat dengan nggak sehat. Dari suara mesin juga jadinya kita bisa mengidentifikasi gitu. Bisa mengidentifikasi, oh suara mesin yang ininya kena nih seperti ini, ininya kena nih gini, ininya kena nih gini. Nah, jadi itu menjadi bahan pembelajaran untuk saya di kasus itu gitu loh. Intinya pernah terjadi beberapa kejadian ke teman-teman di motor itu ya, motor yang sama. Jadi bukan motor lain nih. Kalau ya saya pernah bang kejadian di motor A, motor B, kejadiannya gini. Ya enggak bisa gitu. Motornya harus satu motor itu, dan kejadiannya di motor itu, perbaikannya ya di motor itu, kejadian lagi di motor itu. Jangan ganti-ganti. Terus selanjutnya paham beberapa jenis oli. Oli ini ada banyak banget oli. Ada macam-macam, viskositas ada banyak, ada macam-macam, brand oli ada macam-macam. Di sini saya tampilkan aja ini ada 4. Ada lagi banyak itu botolnya yang pernah saya pakai. Jadi paham beberapa jenis oli dengan teknologinya, dengan sertifikasi oli itu juga menjadi hal yang penting, karena ya tiap oli dia punya keunggulan masing-masing. Juga teman-teman juga harus banyak referensi tentang oli. Intinya perbanyak referensi untuk menjadikan itu pengalaman pakai sebuah produk. Kalau cuman tahu jenisnya aja tanpa paham, oh ini nih oli ini gini, cuman tahu mereknya, merek ini, ya nggak bisa. Karena itu juga penting buat apa? Buat referensi kita. Terus teman-teman juga harus belajar peka. Intinya harus peka lah. Dalam artian juga harus bisa merasakan gitu loh. Kalau ini seperti ini, kita harus bisa merasakan, oh oke, berarti ini kurang enak. Oh ini kurang gini. Kalau semuanya dipukul rata enak, nggak bisa. Menurut saya hal tertentu itu ada yang nggak enak, ada yang lumayan enak, dan ada yang benar-benar enak. Jadi memang harus peka dan harus bisa merasakan. Ini tambahan lagi, harus satu motor. Dalam artian satu motor seperti contoh kasus yang saya ya. Saya menggunakan New Mega Pro untuk pengetesan oli, dan daily menggunakan itu, touring juga menggunakan itu. Dari itu saya paham, motornya saya pakai lama, dan satu motor itu. Terus pertanyaannya, bang gimana kalau suatu saat abang ini ganti motor? Apakah tetap bisa mereview oli? Saya jawab, kemungkinan besar saya nggak bisa. Kecuali saya harus mempelajari motor itu lagi, paham dengan motor itu lagi, dan ada beberapa kejadian dengan motor itu lagi, barulah saya bisa ngetes oli lagi dengan motor itu. Tapi kalau motor saya yang ini saya sudah bisa. Kenapa seperti itu? Kalau motor saya baru, kondisinya prima, saya masih pakai itu sekitar mungkin 5.000-10.000 km, saya nggak bisa. Karena performanya masih sangat prima. Mau dimasukin oli gimana pun, mungkin yang kerasa cuma yang perbedaan suara mesin, gigi persneling yang agak kasar, mungkin seperti itu yang dirasakan. Tapi mungkin nggak bisa merasakan yang lain-lain, karena memang kurang begitu klop masih dengan motornya. Tapi kalau sudah pakainya sudah lumayan lama, sudah mungkin 50.000 km atau 100.000 km, dan terjadi hal yang bermacam-macam ya, suka dan duka, itu sudah bisa ngetes. Tapi kalau motornya memang benar-benar baru, saya bilang saya pribadi nggak bisa ngetes oli menggunakan feeling. Pasti saya bilang ya enak, karena yang terjadi bukan faktor olinya ke motor ini enak enggaknya, tapi memang kondisi motornya prima, dan ya motornya yang enak gitu loh. Torsi motornya masih ada, masih ini sini ya, masih enak motornya. Pasti saya bilang ya itu enak. Terus lagi gini, menurut saya juga untuk mengetahui oli itu enak enggak, di pengetesan itu saya sudah coba juga motor yang paling ideal untuk mengetahui oli itu enak atau enggak. Motornya itu cc-nya ya, cc mesinnya di 150. Kenapa saya bilang di 150? Karena saya sudah coba di 200 cc dan 250 cc atau lebih. Itu yang kerasa sih, yang lebih kerasa bukan faktor olinya ya, tapi yang lebih kerasa dari power motornya sendiri, dari performa motornya, performa mesin motornya yang lebih kerasa. Kalau dari olinya saya rasa kurang kerasa ya, karena untuk cc-cc besar seperti itu, oli yang dipakai juga kualitasnya
tinggi, jadi olinya pasti enak. Habis servis SN dan teknologi seperti di Motul ya, di Motul Ester gitu, biasanya dipakai yang seperti itu. Jadi itu sudah enak. Susah kalau kita mau ngetes oli di motor yang cc-nya besar, karena risikonya juga terlalu tinggi. Kalau motor misalkan 600 cc, saya masukin oli ini misalkan ya, ataupun oli inilah, ini kan diperuntukkan untuk 250 cc ke bawah ya. 600 cc saya masukin oli ini, ya itu resikonya terlalu besar karena memang nggak sesuai. Tapi kalau untuk motor 150 cc saya mau masukin oli ini itu masih masuk dan lebih kerasa karena torsinya kecil, performanya juga nggak begitu wah banget. Jadi ya saya bisa lebih merasakan itu gitu. Jadi ya gini teman-teman, nggak segampang itu, nggak segampang yang teman-teman pikirkan untuk ngetes oli menggunakan perasaan gitu ya, nggak gitu. Selain menggunakan perasaan, saya juga sering mencatat oli ini karakternya seperti ini, review orang lain seperti apa, terus di websitenya juga oli ini keterangannya gimana. Nah dari referensi itu semua barulah saya mengetes oli itu dan membandingkan hasil yang saya dapat secara pribadi dengan apa yang orang lain dapat dan apa yang websitenya itu tulis. Intinya saya biasanya mencari informasi sebanyak mungkin tentang suatu produk itu, barulah saya mengetes dan membandingkan hasilnya dengan yang saya rasakan. Biasanya saya condong apa yang saya rasakan sih daripada dengan yang mereka klaim. Kalau yang saya rasakan sesuai dengan yang mereka klaim, baru saya bilang kalau ya yang saya rasakan seperti itu. Karena konsepnya saya memposisikan diri saya sebagai pengguna, jadi user experience gitu, bukan sebagai promotor dari sebuah produk. Karena semua produk yang saya review gak ada satupun yang dibayar. Jadi memang benar-benar saya review aja dan saya sharing pengalaman kepada teman-teman. Dan itu satu produk ini nih, itu pengetesannya bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Bahkan untuk oli Pertamina Fastron itu saya ngetesnya sekitar 6 bulan ke 8 bulanan. Jadi nggak seinstan itu. Dan apa yang saya katakan di pengetesan saya, di video-video di channel ini itu murni jujur memang dari hasil yang saya dapatkan gitu, bukan karena motornya nggak diservis atau apa ya. Itu kalau urusan motor kondisi prima diservis itu tuntutan bagi saya, karena emang produk ini kondisi motor harus prima biar hasilnya juga sama dan nggak ada hasil yang jomplang gitu lah. Walaupun pasti ada selisih ya, nggak mungkin sepresisi itu, tapi paling tidak saya sudah berusaha. Saya rasa itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga yang pengen seperti saya mungkin caranya tahu apa oli dengan feeling atau perasaan. Ya itu tadi syaratnya seperti itu. Teman-teman silakan pikirkan dulu kira-kira sudah melampaui itu semua atau belum. Kalau sudah, saya rasa teman-teman bisa sih. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dah.